Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini subuh Sabtu tanggal 11 bulan Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Kalau Sabtu tanggal 11 berarti Ahad tanggal 12, Senin tanggal 13. Persis kayak bulan tadi rasanya. Tanggal 13 itu jatuh pada hari Senin. Ayyamul Bid sekaligus puasa pada hari Senin. Bapak Ibu, dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Man la yarham la yurham. Hadis pendek. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak berkasih sayang, maka Allah kada akan memberikan kasih sayang kepadanya. Siapa yang tidak berkasih sayang, Allah tidak memberikan kasih sayang. Hadis ini ulun angkat, mengingat akhir-akhir ini di medsos bina kehilangan kasih sayang bahasa-bahasa kita. Saling mencaci, saling menghina, saling menghujat. Kita mengundang datangnya kasih sayang Allah dengan saling berkasih sayang di antara kita. Asbabul wurud, sebab hadis ini dikeluarkan, Abu Hurairah bercerita, pada saat itu datang seorang cucu Nabi kepada Nabi. Siapa cucu beliau? Hasan bin Ali. Hasan itu cucu pertama yang lahir pada tahun ketiga Hijriah. Husin itu cucu kedua yang lahir pada tahun keempat Hijriah. Perkawinan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah tahun kedua Hijriah. Tahun kedua menikah, tahun ketiga lahir Hasan, tahun keempat lahir Husin. Dihubungkan dengan cerita yang beredar
Di waktu Nabi datang ke Madinah, disambut, marhaban, ya Nur Aini, marhaban, Jaddal Husaini. Telah datang cahaya mataku, telah datang kakeknya Hasan dan Husain. Jadi orang Madinah tuh di mana tahu Nabi tuh kayaknya Hasan dan Husain. Sementara Nabi menikahkan Fatimah dengan Ali, ayah dan ibunya Hasan dan Husain, 2 tahun setelah Nabi di Madinah. Artinya ada yang perlu dihubungkan dengan kronologis sehingga kita tidak kaku untuk menyampaikan itu. Telah datang kayaknya Hasan dan Husain. Di mana tahu Hasan dan Husain? Fatimah aja nikah 2 tahun setelah Nabi hijrah. 3 tahun lahir Hasan, tahun keempat lahir Husain, tahun kelima lahir Muhsin, cucu Nabi yang meninggal di waktu kecil. Hasan datang dipeluk dan dicium oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi yang bernama Aqra bin Khabis menyaksikan itu, sehingga dia terperangah melihat Nabi mencium cucunya dengan penuh kasih sayang. Apa kata Aqra? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, li asyaratun minal walad. Aku punya 10 anak, wahai Nabi. 10 anak. Ma qabbalta minhum ahada. Satu pun di antara 10 anakku tidak pernah ku cium seperti engkau mencium cucumu. Ini keterlaluan Jepang kuitan sampai 10 anak. Kada ada yang pernah diciumnya. Tapi memang ada orang tua yang dingin, cuek. Mencium anak, mencium cucu, itu suatu wujud daripada kasih sayang. Sehingga Aqra berkata seperti itu. Panazara ilaihi. Nabi pandang dia. Dicanangi oleh Nabi. Karena ucapannya aneh. Sehingga Nabi katakan, man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak berkasih sayang, maka kasih sayang Allah tidak akan datang. Undang kasih sayang Allah itu ke rumah kita dengan saling berkasih sayang. Kenapa rumah tangga itu rasa gersang? Kenapa rumah tangga itu kada betah? Karena hilangnya rasa kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Begitu dengan kehidupan masyarakat. Mudahnya seseorang mencaci yang lain, padahal saudaranya sendiri. Padahal saudara seagama. Mudahnya seseorang mencibir, menggibah, memfitnah yang lain. Kehilangan rasa kasih sayang. Bagaimana Allah akan turunkan kasih sayang ke sebuah negara, sebuah kampung, sebuah rumah tangga, kalau penghuninya tidak berkasih sayang. Mengundang kasih sayang itu dengan kita saling berkasih sayang. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pagi ini, wujud dari sebuah kasih sayang. Kasih sayang di antara kita. Kalau perlu, kasih sayang itu diucapkan. Akhbiruh, kata Nabi. Abarkan bahwa kamu menyayangi dan mengasihi temanmu. Dihabarkannya. Wahai saudaraku, aku sayang dan cinta kepadamu karena Allah. Sahabat yang disayangi dan dicintai ini mendoakan. Semoga Allah, ya Allah, kasih sayangi dia. Karena dia telah mengasihi sayangi kepadaku. Ini kasih sayang di dalam Islam. Bukan dilambangkan dengan sepotong coklat dan baju pink-pink. Bukan. Islam tidak mengenal hari kasih sayang. Tapi tiada hari dalam Islam tanpa kasih sayang. Hari-hari kasih sayang. Lihat panggilan-panggilan Nabi kepada istrinya dengan panggilan kasih sayang. Sehingga dalam sebuah diskusi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari
Maaf, dalam sebuah hadis qudsi dari Ubadah bin Samit yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad fil Musnad, Syekh Albani mensahihkan. Apa hadis qudsi itu? Haqqat li mahabbati lil mutahabbina fiyah. Dia benar-benar kucintai bagi orang yang saling mencintai karena aku. Suami istri saling mencintai karena aku, dia pasti dapat kasih sayang dariku. Tema malam tadi ulun di Banjarbaru, orang yang beriman yang merasakan nikmatnya iman. Ada orang yang beriman itu yang imannya kosong. Tapi ada orang yang beriman yang merasakan nikmatnya iman. Nabi menyampaikan 3 persyaratan itu. Salah satu di antaranya, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ini wujud sebuah kasih sayang. Kau cintai sesuatu, semua itu kau cintai karena Allah. Suami mencintai istri karena Allah. Istri mencintai suami karena Allah. Anak mencintai orang tua karena Allah. Kenapa? Karena Allah sebutkan 8 macam di sekeliling kita yang sering menggugurkan cinta kita kepada Allah Ta'ala. Artinya 8 macam ini diwaspadai, tapi jangan dibenci. Jangan dibenci. Ayat 24 surah At-Taubah. Sehingga guru kami di waktu belajar tafsir Bahari tahun 70-an, ayat ini adalah surat kecemburuan dari Allah kepada kita. Apa bunyinya ayat itu? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu. Ini ungkapan kecemburuan Allah. Tunggu, kata Allah, aku akan berikan sesuatu yang mengecewakanmu. Apa kalimatnya? Katakan ya Muhammad, jika bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, kerabatmu, hartamu, usahamu, rumahmu, 8 macam. Ini ada di sekeliling kita. Ada di sekeliling kita 8 macam ini. 8 macam nih kau cintai lebih daripada mencintai aku, kata Allah. Tunggu, aku akan berikan sesuatu yang mengecewakan. Mungkin kalau seseorang pernah berhubungan dengan seseorang, apabila kamu masih dekat lawan itu, kita putus. Kita mungkin gitu. Putus cinta kita pada saat ini kan ada kisah cinta-cinta. Tapi kita menghubungkan ini. Allah meminta kasih sayang, ketaatan kepada Allah di atas daripada segala-galanya. Tapi tidak ada seorang ulama tafsir pun yang mengatakan ayat ini Allah melarang kita mengasihi 8 macam. Tidak ada seorang ulama yang menyebutkan ayat ini Allah melarang kita mencintai 8 macam. Allah tidak melarang kita mencintai ayah kita, anak kita, saudara kita, istri kita, keluarga kita, harta kita, usaha kita, rumah kita. Silahkan cintai yang 8 macam itu. Tapi wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kau cintai semua itu karena Allah semata. Cinta karena Allah. Berat benar Pak menanamkan ini. Kita bisa katakan, kau kucintai karena Allah. Begitu diambil oleh Allah, langsung stres. Langsung kehilangan kendali. Ini bukti cintanya bukan karena Allah. Jika mencintainya karena Allah, silahkan 1 minggu air mata mengalir. Tapi tahan ucapan, keputusan Allah itu adalah yang paling tepat. Terima apa yang Allah berikan. Bukankah ini juga
pernah dialami oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu an pada saat dia kehilangan kendali mendengar berita wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya lawan Nabi, berkeliling Madinah membawa pedang terbuka. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, ku tebas lehernya hari ini. Tapi bertemu sahabat yang sejuk. Siapa sahabat yang sejuk? Seniornya sendiri, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dinasihatinya, Allah abadikan dalam Al-Quran nasihat itu. Maka Umar sadar. Artinya, kalau boleh kita sedikit katakan bahasa-bahasa anak muda. Kalau kau mati, aku juga mati. Itu keramputnya. Silahkan kita menyayangi, mengasihi, tapi kasih sayang itu karena Allah. Haqqat li mahabbati lil mutahabbin. Dia benar-benar aku cintai bagi orang yang saling mencintai. Wa haqqat li mahabbati lil mutawassilina fiyah. Dia benar-benar dapat kasih sayangku bagi orang yang saling bersilaturahim. Silaturahim terjadi karena kasih sayang, Bapak-bapak. Karena terjadi karena kasih sayang. Buah dari sebuah kasih sayang yang Nabi sampaikan. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Dua orang Islam bertemu, laki-laki, perempuan. Dua orang muslimah bertemu. Fayatasawfahani, kemudian dia bersalaman keduanya. Ini tanda kasih sayang. Ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Dosanya berjatuhan sampai dia berpisah. Berapa jam pertemuan kita? Setelah kita saling bermusafahah, berapa jam itu dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqat li mahabbati lil mutabadzilina fiyya. Dia betul-betul aku cintai orang yang berbagi kepada sesama. Tengok kiri, tengok kanan, tengok depan dan belakang tetangga kita. Adakah di antara mereka yang tidak berkemampuan, yang wajar dan pantas untuk kita beri bantuan? Jangan terlelap kita tidur pulas semalaman suntuk karena kita kenyang. Jangan-jangan tetangga kita kada bisa guring karena lapar. Berbagi ini yang diajarkan oleh Islam. Hari-hari berbagi, bulan-bulan berbagi, diajarkan oleh Nabi kita. Hari-hari berbagi, 1 Syawal, apa yang kita bagi? Zakat fitrah. 10 Zulhijjah, apa yang kita bagi? Ibadah kurban. Cicipkan daging-daging kurban itu kepada orang-orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Bahkan di dalam Al-Quran menyebutkan fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makan daging kurbanmu dan bagikan kepada orang yang meminta-minta, orang fakir dan orang yang tidak meminta-minta. Orang miskin itu 2, Pak. Yang pertama, kada tahan dengan kemiskinan dan dia wajar untuk meminta. Nang berkemampuan wajib untuk memberi. Tapi ada orang miskin tuh yang tahan untuk tidak meminta-minta. Sakitnya luar biasa. Ada rasa malu yang tertanam dalam jiwanya. Allah menyuruh dalam proses pembagian daging-daging kurban yang pertama diperhatikan siapa? Al-Qani. Orang miskin yang qanaah itu. Orang miskin yang tidak meminta-minta itu. Bukankah agama kita mengajarkan berbagi? Punya orang tua, sebulanan kada kau puasa. Jelas sidin kada kau lagi membayar puasa yang tertinggal itu dengan puasa. Karena apa? Sudah tua,
Anak yang berkemampuan, siapkan 1 hari puasa yang ditinggalkan. 1 orang memberikan orang miskin makanan. 30 hari, 30 orang. Kata Imam Syafi'i, makanan siap saji itu lebih utama. Nang diantar tuh jangan dimasakinya lagi, langsung makan. Oh berarti memasak hari-hari, kada tentu. Hari ini banyak makanan siap saji tersedia. Yang datang ke Wong Solo 25.000 seporsi. Datang ke sedulur sebelang setii 25.000 seporsi. Andak nang Bina Temura sedikit. Bebek Sanjay 18.000 seporsi. Tahu kapian, tahu ulun rancak menukar. Berikan nang siap saji. Dan siap saji. Ini apa namanya? Bayar pidia. Bayar pidia. Ulun sekali lagi ulangi Pak. Ulun kada ada perintah promosi lah. Nah, kalau Pak, oh berarti dibayar oleh Wong Solo Ustaz. Sama sekali kada ada. Cuman itu. Dikasihkan bahan beku, silakan. Dapat pelanggaran di bulan Ramadan sekali. Kenapa? Karena nikahnya bulan Sya'ban. Orang hanya nikah, kita bisa anum jual lagi bahari. Gaganasannya, kada ingat di bulan puasa lagi. Telanggar. Apabila telanggar sehari, padahal bulan puasa itu halal kada dihalalkan Allah. Apabila lailatus siyamir rafasu ila nisaikum, malam bulan Ramadan silahkan kalian dengan istri kalian. Rupanya mahadang malam tuh kada kawa lagi. Pelanggar. Maka yang pertama yang dilakukan penebus dari pelanggaran itu memerdekakan budak. Di Indonesia kada ada budak. Jadi kada kawa mencari budak dimerdekakan. Lamun kada kawa memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Jangan 2 bulan, seminggu aja sudah terlanggar. Artinya kada kawa. Berbagi lagi tuh, berbagi lagi. Sekali pelanggaran, beri makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Tentu membayarinya apabila nanti setelah habis bulan Ramadan. Jumat pertama diundang sidin 60. Makanan di rumah sidin. Jumat berikutnya cari lagi orang 60. Tetangga curiga. Pak Haji pindah serba 60 ini apa nih? Ujar Pak Haji pelanggaran bulan puasa gitu. Artinya Islam mengajarkan kita berbagi. Wahab haqqat limahabbati lil mutabazilin. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bukan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang cerdas. Masuk Islamnya lebih dulu 1 tahun daripada bapaknya. Umar bin Khattab masuk Islam. Abdullah bin Umar itu masuk Islam 1 tahun lebih dulu daripada Umar bin Khattab. Apa kata Abdullah bin Umar? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Rasul pernah bercerita. Tentu yang diceritakan Nabi itu sesuatu bukan pada zaman itu. Nabi pernah bercerita. Apa kata Nabi? Uzibat imra'atan bihirratin. Telah disiksa seorang wanita karena seekor kucing. Ada wanita yang disiksa nanti pada hari kiamat, pada hari pembalasan, karena seekor kucing yang dikurungnya. Karena apa? Kucing itu mungkin nakal. Nangaran kucing kadang-kadang kayak kita. Mun maandak iwak maantang, kucing lapar kada lapar, disantapnya. Tapi jangan kucingnya yang disalahkan. Kita lengah. Cuman karena haruan bepanggangnya seikungannya, kucing menyantapnya, lo jengkel. Dikurungnya kucing tuh. Dikurungnya kucing. Setelah dikurungnya kucing itu,
la hiya at'amuha at'amtaha wala saqaha. Kada diberi makan, kada diberi minum. Dikurung, kada diberi makan, kada diberi minum. Hatta matat, sampai kucing itu mati. Mati kelaparan. Mati kelaparan kucing itu. Dan dia kada melepaskan dari kurungan itu. Untuk dia bisa mengambil makanan sekalipun tidak diberi makan. Ini kata Rasul menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Kehilangan kasih sayang. Kepada siapa kehilangan kasih sayangnya? Kepada binatang. Bukan kepada anaknya, bukan kepada cucunya. Kehilangan kasih sayang kepada binatang itu pun menyebabkan Allah marah. Maka kadang-kadang di grup tuh ulun berbahagia melihat ada di antara anggota-anggota kita yang rela membawa makanan kucing ke tempat-tempat di mana kucing banyak, diberikan makanan. Besok pagi dia berikan lagi, besok pagi dia berikan lagi. Tahukah kita itu mengundang kasih sayang Allah kepada kita. Allah akan mengasihi kita. Allah akan menyayangi kita jika kita saling berkasih sayang. Anas bin Malik berkata, Rasul bersabda kepadaku. Apa kata Anas? Apa kata Nabi? Ya Anas, wahai Anas, waqral kabir warhamil sagir. Hormati nang tatuha padamu, sayangi nang anum padamu. Nang tuha dihormati, nang anum disayangi. Luar biasa adab Islam itu, Pak. Belum lagi diceritakan apa ganjarannya. Nabi katakan kepada Anas, Nas, hormati orang tua. Sayangi yang kecil. Anas berkata, kalau itu dilakukan, apa wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Turafiquni fil jannah. Kamu akan temani aku di surga, wahai Anas. Engkau akan temani di surga. Nasihat Nabi kepada Anas hampir hilang hari ini. Nang anum pada tahu-tahu lawan nang tua. Nang tua kasar lawan nang kekanakan. Ingat kita nang berumur Tuhan. Bahari apabila kada betunduk lewat di hadapan guru, nah talingan diketeknya boleh ke rumah bapada talinga ulun dijijit guru ditambahi leh kuitan kita nyawa kada beadab nang ajar sedih. Hari ini adab akhlak ini apakah tidak diajarkan? Ada satu kitab kecil di Ibtidaiyah Bahari, Wasayail abna ilil abna, nasihat kepada anak-anak agar berakhlak. Akhlak itu diajarkan. Masa belajar akhlak itu lebih lama daripada masa belajar ilmu. Kata Ibnu Mubarak. Aku 50 tahun menuntut ilmu. 20 tahun aku selesaikan ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu macam. 20 tahun. Terus Ibnu Mubarak yang 30 tahunnya ilmu apa? Aku belajar akhlak 30 tahun, kata Ibnu Mubarak. Ilmu tidak akan dapat disampaikan tanpa akhlakul karimah. Orang alim yang tidak berakhlak tidak akan dipedulikan. Jadi akhlakul karimah, berkasih sayang kepada sesama. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ceritakan satu amal kepada kami yang apabila kami amalkan masuk surga. Bismillah. Nabi menjawabnya singkat. Amal hendak masuk surga itu adalah taqwallah wa husnul khuluq. Kada ada memadahkan Nabi, amun hendak masuk surga, solat malam 1000 rakaat setiap malam. Baca salawat sehari 20.000. Subhanallah walhamdulillah 10.000. Hujan yang dipadahkan, apabila begawi lagi.
Tapi Nabi mengatakan, ingin masuk surga, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, berakhlak yang baik. Ibnu Qayyim mengatakan, ternyata ini dibagi Nabi dua. Padahal dua ini jadi satu. Kata Ibnu Qayyim, taqwallah hablum minallah. Wa husnul khuluq hablum minan nas. Hablum minallah, hablum minan nas ini satu ketakwaan yang kada bisa dipisahkan. Bahkan Ibnu Mubarak mengatakan, Syekh, kayak apa meminandui orang nang ibadahnya diterima tuh? Sidin ahli ibadah, tapi kayak apa mengenal yang ibadahnya diterima? Kata Ibnu Mubarak, lihat hubungannya dengan tetangga dan sesama manusia. Jika dia mengeluarkan perkataan yang kasar, menyinggung perasaan orang lain, nol ibadahnya. Hablum minallah akan melahirkan hablum minan nas yang sangat indah. Kasih sayang, Pak, judulnya pagi ini. Dan kita harus berkasih sayang. Kalau Aisyah radhiyallahu anha memanggil Nabi dengan panggilan apa? Ya Rasulullah. Tapi kalau Nabi memanggil Aisyah dengan panggilan apa? Panggilan kasih sayang. Ya Humairah, wahai istriku yang kulitnya putih kemerah-merahan. Rupanya wanita sekarang hendak menuruti Aisyah. Tapi sengaja dimerahinya pipinya. Dan merahnya kebangetan. Merah kebangetan. Panggilan kasih sayang. Tidak pernah dengan panggilan kasar. Di satu sholat malam, ibu-ibu, Nabi sholat malam begitu khusyuk. Tapi sholat malam Nabi terkendala. Manakala Nabi hendak sujud, di pesujudan itu ada dua kaki Aisyah bonjor. Pian dapat bayangkan, Nabi sholat, di situ Nabi guring. Berapa ukuran rumah Nabi? Kada 20 kali 30, kayak rumah kita. Sangat sempit. Ukuran tiga kuburan itu rumah Nabi. Hari ini kuburan Rasul, kuburan Abu Bakar, kuburan Umar. Kemudian di waktu Nabi hendak sujud, ini kaki Aisyah ada di pesujudan. Namun kita kada sabar, batal kita. Disepak batis bini. Kurang ajarnya, hendak sujud. Artinya habis nilai sholat malamnya. Diangkat Nabi dengan sopan kaki istrinya. Digeserkan oleh Nabi. Dan Nabi terus sujud. Nabi tidak mengulang takbir lagi. Artinya sholatnya tidak batal. Kata Aisyah, aku merasa sopannya Nabi mengangkatnya. Tapi ternyata begitu Nabi berdiri, ku teguring lagi, tebulik lagi pulang batis ke tempat itu. Artinya ujian kasih sayang luar biasa. Luar biasa. Para jamaah sekalian, rahimakumullah. Kemudian dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis yang terakhir, menyampaikan, Rasul bersabda, apa kata Nabi? Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Kasihilah orang yang ada di muka bumi ini, maka yang di langit sana akan mengasihi kalian. Siapa yang dimaksud yang di langit itu? Allah Ta'ala. Allah akan sayangi kalian. Allah akan kasihi kalian pada saat kalian saling berkasih sayang. Kesimpulannya, mari pada kondisi apapun, jangan lunturkan rasa persaudaraan kita. Jangan lunturkan rasa kasih sayang kita. Ulun satu hotel dengan orang Tunis, Pak. Tunisia. Lancar bahasa Arab. Kalah ulun. Kisah kayak ini. Tapi hadis tentang persaudaraan sering disampaikannya. Apabila bertemuan, kami beragapan. Ulun meragap parutnya, inya meragap kepala ulun. Ini tinggi. Tinggi pada ulun. Ulun bepada, yaumul isnin narji. Aku hari Senin bulik. Habis salat subuh hari Senin tuh, kantongannya Nena. Barat benar. Menjulungi kaleng. Ganal kalengnya tapi kada tahu isinya. Maka kada sudah ke rumah. Ada. Kemudian ada buah lemon.
buah lemon. Mesra persahabatannya. Kadada kancur jerian maunya. Tapi garan umat Islam tuh menanamkan rasa kasih sayang yang luar biasa. Sampai di hati ulunnya terbetih. Kenapa? Kada aku ingat berdahulu lon sidin nih. Kada ulu sidin nih na ingat berdahulu. Aku esok hendak boleh. Kada nang kawa dibalas-balas. Kecuali saling mendoakan. Itulah kehidupan kita. Manusia diikat dengan persaudaraan sesama Islam karena Allah Subhanahu wa taala. Dan persaudaraan ini yang tidak akan luntur sampai di surga. Kata Ibnu Zawji, anakku sekalian dengan santrinya, jika kalian nanti masuk surga dan kalian tidak menemukan aku di dalamnya, kalian tanyakan kepada Allah, ya Allah ya Rabb, di mana guruku? Di mana syekhku? Jika Allah jawab kepadamu, Ibnu Zawji dimasukkan di neraka. Minta kamu kepada Allah agar aku diangkat dari neraka, agar aku berkumpul. Itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kata Ibnu Zawji. Orang Islam yang bersaudara kepada Allah memberikan syafaat, namanya syafaatul mukminin, syafaat di antara sesama Islam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.